Pemirsa, saya Andi Raza Effendi. Viralnya kasus limbah B3 medis berbahaya di lingkungan Puskesmas Semendarat Ulu, Kabupaten Muara ini membuat Kepala Puskesmas Buyung Saputra angkat bicara. Dilansir dari kanal YouTube OPTD Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim tentang acuan tata kelola limbah B3 medis yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia RI nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan yang berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi atau komponen lainnya karena sifat konsentrat dan jumlahnya baik secara langsung dan tidak langsung dapat merusak dan dapat mencemarkan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup di kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Buyung Saputra S. Farem, SKM, Kepala Puskesmas Pajar Bulan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, dalam pernyataan di kanal YouTube OPTD Puskesmas Pajar Bulan mengatakan pengelolaan limbah B3 medis di OPTD Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti yang tercantum pada modul pengelolaan limbah medis B3. Limbah medis B3 ini berasal dari berbagai ruangan yang telah dimasukkan dalam safety box sesuai dengan SOP dan akan dilakukan pemilahan oleh tim yang ada, akhirnya nanti akan disimpan di dalam gudang penyimpanan sementara yang ada di Puskesmas Pajar Bulan sendiri. Terang Buyung dalam pernyataan resminya di kanal YouTube OPTD Puskesmas Pajar Bulan beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pengelolaan limbah medis B3 di OPTD Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti tercantum pada modul pengelolaan limbah medis B3 Puskesmas Pajar Bulan. Limbah medis B3 ini berasal dari berbagai ruangan yang telah dimasukkan pada safety box yang sesuai dengan SOP akan dilakukan pemilahan oleh petugas sanitarian dan tim yang pada akhirnya nanti akan disimpan pada gudang penyimpanan sementara yang ada di Puskesmas Pajar Bulan. Demikian. Namun pernyataan Kepala OPTD Puskesmas Semende Darat Ulu bertolak belakang dengan pernyataan salah satu pegawai honorer OPTD Puskesmas Pajar Bulan beberapa waktu lalu. Pada saat dilakukan investigasi langsung ke OPTD Puskesmas Pajar Bulan dan dipertanyakan langsung oleh Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 Kabupaten Muara Enim dan tim. Pegawai honorer tersebut mengatakan kepada Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 kalau ruangan khusus buat sampah ini belum ada. Ini dijadikan satu, nanti setelah itu dilakban agar tidak tercecer kemana-mana. Ada tempatnya kemarin, namun tempatnya dijadikan gudang, tuturnya kepada pimpinan DPC Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 Kabupaten Muara Enim. Untuk memastikan pengelolaan limbah B3 medis ini apakah sudah sesuai dengan SOP seperti yang dikatakan Kapuskes Pajar Bulan, Taufik Hermanto selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 bersama tim meminta izin kepada pegawai Puskesmas Pajar Bulan untuk memastikan pernyataan dari Kapuskes Pajar Bulan tersebut. Tempat yang safety, yang aman untuk menemukan tempat ini, kan begitu. Kalau tadi statement abang seperti ditaruh di sini, maaf, ini bang, ya maaf. Ini ya, gini, maksud saya gini, di sini berarti ada kelalaian dan sudah ada pelanggaran. Maaf, kalau memang notabene ditaruh tempat ini, ya, berarti kalau memang ada tempat khusus, memang harus khusus, tempatnya harus khusus. Saya sekalian sharing kan, harus tempat khusus, dimanapun tempatnya itu. Kalau ruangan khusus buat sampah ini nggak belum ada. Akan ada virus yang Hal inilah yang menjadi rujukan Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 Kabupaten Muara Enim dan tim melakukan penyisiran dan sekitar lingkungan Puskesmas guna memastikan kebenaran dari pernyataan Kapuskes
Betapa terkejutnya saat penyisiran berlangsung, terlihat tumpukan dan sisa pembakaran limbah B3 medis yang telah dibakar di lingkungan di sekitar Puskesmas Pajar Bulan Semeda Darat Ulu tanpa memperdulikan dampak lingkungan hidup dan kesehatan di sekitarnya. Sangat disesalkan sikap dan pernyataan Kapuskes Buyung selaku Kapuskes Pajar Bulan yang berbanding terbalik dengan fakta real di lapangan. Adanya penemuan tersebut, tim Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 menduga adanya indikasi kecurangan dalam permainan di dalam pengelolaan limbah B3 medis yang ada di Puskesmas Pajar Bulan. Menanggapi hal ini, Lembaga Aliansi Indonesia Divisi Baksus D88 Taufik Hermanto akan segera menyurati pihak-pihak terkait untuk segera menyikapi adanya dugaan praktek penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan hidup dan kelangsungan hidup di sekitarnya. Sedangkan menurut Taufik Hermanto, kami akan segera menyurati pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan aparat penegak hukum. Terkait perihal ini, kemudian akan secepatnya melayangkan surat tembusan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup agar segera diberikan tindakan sebagaimana pertanggungjawaban atas kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sesuai dengan pidana yang tertuang pada pasal 59 ayat 4 yang berbunyi dipidana dengan pidana selama 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tutur Taufik Hermanto selaku Ketua DPC Lembaga Aliansi Divisi Baksus D88 kepada media pada tanggal 16 Juni 2022. Terkait limbah medis B3, tanggapan Pak Kadin selaku Kepala Dinas DLHK Kabupaten Muara Enim. Mohon untuk penjelasannya. Nah, terkait dengan limbah B3 rumah sakit, Iya. baik itu rumah sakit maupun puskesmas, itu penanggung jawab penuh terhadap pengelolaan limbah B3 itu adalah penghasil limbah B3. Apakah itu rumah sakit, apakah itu puskesmas, dan itu harus diangkut, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ini DLH, baik kementerian maupun DLH provinsi dan kabupaten. Kita sudah memberikan surat edaran baik dari kementerian, baik dari gubernur maupun bupati dan saya selaku kepala dinas ke rumah-rumah sakit dan puskesmas. Dan untuk penanggung jawab sepenuhnya itu penghasil limbah sendiri. Baik. Jadi pihak dari DLH tidak bisa memberikan sanksi tegas gitu ya? Bisa terhadap temuan yang kemarin sama-sama itu kita bisa memberikan sanksi terhadap puskesmas atau rumah sakit sesuai dengan kewenangan yang ada. Ya. Pak, apa tanggapan Bapak selaku Ketua Lembaga Aliansi Indonesia di Kabupaten Muara Enim tentang terkait pemberitaan di kanal YouTube PKM Pajar Bulan Kecamatan Semeda Darat Ulu? Oke, untuk tanggapan saya bagus, tidak masalah dan sah-sah saja. Namun di sini harus perlu dilihat dan dicermati bahwa saya selaku Ketua Lembaga Aliansi Indonesia investigasi itu sebelum kanal YouTube itu terbit, dan kami sudah mendapatkan informasi dan menemukan data-data bahkan barang bukti di TKP itu bekas pembakaran jarum suntik, obat-obatan dan sebagainya. Dan pihak dari pegawai puskesmas menyatakan bahwa mereka pada saat saya datang dan investigasi belum memiliki tempat penampungan sementara. Begitu. Terima kasih. Langkah apa selanjutnya Pak yang akan dilakukan? Saya sudah mempersiapkan untuk melayangkan surat serta mengirimkan barang bukti
yang kami temukan di TKP kepada Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Terima kasih.